Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama MC Media ya, masih bersama Pak Ibu di sini yang akan menyampaikan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Fathu Mekah ya. Nah, apa sebenarnya Fathu Mekah itu? Peristiwa Fathu Mekah atau sering kita kenal dengan pembebasan kota Mekah oleh kaum muslimin ya. Peristiwa Fathu Mekah artinya membukakan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau bertepatan pada bulan Januari tahun 630 Masehi. Terjadinya peristiwa Fathu Mekah disebabkan kaum kafir Quraisy yang mengingkari isi perjanjian Hudaybiyah, yaitu dengan ikut membantu Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah yang bersekutu dengan kaum muslimin. Kemudian Bani Khuza'ah mengurus Amr bin Salim untuk menghadap Rasulullah SAW dan meminta bantuan, yang akhirnya Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada kaum muslimin untuk menaklukkan kota Mekah dan menyampaikan pesan kepada kaum kafir Quraisy yang berisi 3 hal sebagaimana di bawah ini, yaitu yang pertama, kaum kafir Quraisy membayar diat atau denda. Yang kedua, kaum kafir Quraisy memutuskan persekutuan dengan Bani Bakr. Dan yang ketiga, kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Hal ini berarti kaum muslimin akan menyerang Mekah. Kaum kafir Quraisy pun menyadari kesalahannya dan kemudian mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian dengan pihak muslimin. Namun usaha ini gagal. Akhirnya Rasulullah bersama 10.000 pasukannya yang terdiri dari kaum Muhajirin, kaum Ansor, Bani Aslam, Bani Bazinah, Bani Jahinah, Bani Ghafan dan suku-suku lainnya berangkat ke Mekah untuk menaklukkan kota tersebut. Rasulullah SAW pun memulai gerakan besarnya ini tanpa ada seorang pun yang tahu pasti tujuan dari Rasulullah SAW, selain hanya beberapa orang kepercayaannya saja. Tujuan dari Fathu Mekah adalah yang pertama, untuk mengembalikan kota Mekah sebagai kota suci dan tanah yang diharamkan untuk menumpahkan darah. Yang kedua, membersihkan Ka'bah dari kemusyrikan, berhala dan patung. Dan yang ketiga, memberi pelajaran bagi kaum kafir Quraisy. Waktu itu bertepatan pada tanggal 10 Ramadan dan Rasulullah SAW beserta pengikutnya pun sedang berpuasa, sehingga ketika di tengah jalan Rasulullah SAW menyuruh pengikutnya untuk berbuka agar tetap memiliki kekuatan ketika menghadapi musuh. Sesampainya di Murur Zahran, Rasulullah SAW dihadang oleh Abu Sufyan yang akhirnya masuk Islam. Setelah sampai di Zutuwa, Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi 4 bagian sebagai berikut. Khalid bin Walid memimpin pasukan sayap kanan yang masuk dari bagian hilir. Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri yang masuk dari arah utara. Sa'ad bin Ubadah memimpin pasukan yang datang dari arah barat. Sementara itu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Rasulullah SAW memimpin pasukan yang datang dari arah hulu Bukit Hind. Nah anak-anak, selanjutnya beliau juga meminta agar setiap orang dari tentaranya membawa obor di tangan, sehingga akan nampak sebuah garis memanjang dari api. Rasulullah SAW tidak memerintahkan pasukannya untuk menyerah kecuali jika diserang. Namun sekitar 10 orang yang mendapat hukuman mati oleh Rasulullah SAW karena telah melakukan banyak pelanggaran berat pada kaum muslimin. Mereka adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Ubar bin Aswad, Abdullah bin Abi Sarh, Qais bin Ubadah, Al-Kindi, Al-Hurais bin Nuqainat, Sofwan bin Umayyah,
Waswi bin Harb, Abdullah bin Zabari, Haris bin Tolalah, Abdullah bin Qatl. Nah, selanjutnya kaum muslimin pun memasuki kota Mekah sambil mengumandangkan tasbih, tahmid dan takbir. Mereka berkumpul di tengah kota Mekah dan Rasulullah SAW menyuruh Abu Sufyan untuk membaca pengumuman yang isinya adalah siapa saja yang memasuki rumah Abu Sufyan berarti aman. Yang kedua, siapa saja yang memasuki Masjidil Haram berarti aman. Siapa saja yang memasuki dan yang menutup rumahnya berarti aman. Pada hari Jumat tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah tersebut, kemudian Rasulullah SAW menuju ke Ka'bah untuk melakukan tawaf bersama para sahabat dan para pengikutnya. Kemudian Rasulullah SAW serta pengikutnya menghancurkan berhala yang sejumlah 360 buah yang berada di Ka'bah, disertai dengan membaca surah Al-Isra ayat 81. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Keesokan harinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan subuh. Setelah peristiwa Fathu Makkah inilah Islam mulai memancarkan cahaya, menerangi seluruh dunia dan semakin berkembang sampai ke berbagai wilayah. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya untuk mengasah pengetahuan kalian tentang Fathu Makkah, maka ayo kita berlatih dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar tentunya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa Fathu Makkah? Dan yang kedua, kapan terjadinya peristiwa Fathu Makkah? 3. Sebutkan latar belakang yang menyebabkan terjadinya peristiwa Fathu Makkah. 4. Sebutkan tujuan Fathu Makkah. Dan 5. Tulislah surat Al-Isra ayat 81 berikut terjemahannya. Baik, demikian selamat belajar. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tetap dukung terus MC Media dengan like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.